Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika Wulandari dari Bisnis Retail 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat bisnis. Kalian tahu gak surat bisnis itu apa? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskannya. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan. Ada juga definisi surat bisnis adalah salah satu bentuk surat resmi yang kerap digunakan oleh pihak perusahaan untuk ukuran. Adapun pengertiannya, yaitu pengertian dari surat bisnis adalah jenis surat yang digunakan sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Jenis surat bisnis juga dibagi menjadi dua, yaitu surat bisnis formal dan juga surat bisnis informal. Contoh surat bisnis yaitu surat bisnis penawaran, surat bisnis pesanan, surat bisnis penagihan, dan surat jenis yang lainnya. Fungsi surat bisnis juga yaitu sebagai bukti tertulis yang otentik sebagai sarana meningkatkan kerjasama dan juga sebagai referensi. Bagian dalam surat bisnis juga yaitu yang ke-1 ada kop surat, yang kedua tanggal dan nomor surat, ketiga informasi, keempat salam, kelima body atau isi surat, dan keenam tanda tangan, ketujuh enclosure atau lampiran, dan carbon copy notation atau tembusan surat. Cara membuat surat bisnis yaitu harus singkat dan sederhana, bermanfaat bagi yang membaca. Menggunakan kata ganti pribadi dan pastikan format dan bagiannya sudah benar diisi. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang surat bisnis penawaran. Pengertian dari surat bisnis penawaran adalah surat resmi yang diberikan oleh penjual kepada calon pembeli dengan isi berupa penjelasan mengenai perusahaan dan produknya yang ditawarkan, dengan maksud untuk meyakinkan calon pembeli sehingga dapat terjadi kerjasama di antara keduanya. Fungsi dan kegunaannya yaitu memperkenalkan produk ke pihak yang sudah ditargetkan dan kepada publik, dan berfungsi untuk meningkatkan permasalahan produk sehingga peluang produk perusahaan dikenal luas di publik lebih besar. Dan cara pembuatannya yaitu membuat cara penawaran barang atau jasa harus menggunakan format yang hampir sama dengan surat resmi yang lainnya. Surat ini bukan hanya berguna dalam perdagangan saja, namun dalam segi bisnis juga. Surat ini disebut juga sebagai surat dinar. Surat ini umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan ikatan untuk kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan di bidang sama. Yang ke-1 yaitu penulisan menggunakan bahasa resmi, jelas, singkat, dan bahkan tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu surat penawaran wajib disertai dengan identitas pemberi. Surat penawaran yang ketiga yaitu memperkenalkan berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat yaitu cantumkan dengan jelas daftar produk beserta harganya. Harganya bisa berupa daftar bahkan keterangan harga yang berlaku selama setahun. Masa penawaran harga yang tercantum harus harga setahun, misalkan per buah, per kilo, per botol, per lusin, per kodi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu andaikan bergerak di bidang jasa harus menyatakan jasa yang ditawarkan. Yang keenam, alamat tujuan dalam surat penawaran tersebut. Yang ketujuh, nama lengkap juga yang memberi surat penawaran supaya ditandatangani juga di stampal. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang surat bisnis perkenalan. Pengertian dari surat bisnis perkenalan yaitu surat yang perusahaan buat untuk memperkenalkan usahanya ke pihak lain. Biasanya surat ini berisi penjelasan tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan dengan lengkap dan detail. Fungsi dari surat perkenalan yaitu salah satu jenis-jenis surat niaga, dan contohnya yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkenalkan usahanya baik barang maupun jasa. Pembuatannya yaitu cara membuat surat perkenalan. Yang ke-1 yaitu tujuan surat Anda kepada seseorang secara spesifik bila memungkinkan.
Yang kedua, sampaikan tujuan Anda dengan jelas. Yang ketiga, buat nuansa atau gaya yang sesuai untuk surat tersebut. Dan yang keempat, ciptakan keterkaitan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan atau dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.